Selamat pagi anak-anak kelas 12 RPL. Jadi kembali lagi bertemu dengan Ibu selaku guru mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Jadi materi sebelumnya kita sudah membahas tentang thread. Untuk sekarang Ibu akan menjelaskan tentang GUI, atau kalau dijabarkan memiliki kepanjangan Graphical User Interface. Nah, kalau kalian punya LKS atau sudah mendapat LKS, itu di sana sudah banyak ada teori-teorinya. Pengertian tentang GUI itu apa, kemudian event-event handlingnya apa, jenis-jenisnya apa saja yang bisa digunakan pada GUI itu, atau macam-macam dari toolkit GUI. Oke, jadi singkatnya untuk GUI sendiri, itu merupakan tampilan antarmuka grafis pada suatu aplikasi yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna dengan suatu program. Jadi kalau kalian yang sudah familiar dengan NetBeans ini, yang sudah dari kelas 11 kalian dapatkan, kalau misalnya ketika kalian menjalankan suatu file, misalnya seperti di depan sini, di layar ini, Ibu akan menjalankan sebuah file. Nah, itu tentunya di bawah sini itu akan ada tulisan run atau outputnya. Nah, output itu merupakan konsol. Kalau dalam istilahnya itu adalah konsol, tampilan dalam bentuk konsol. Jadi program itu dilakukan melalui konsol, sementara dari segi tampilannya itu tidak. Nah, kalau kalian lihat di NetBeans ini sendiri, nah, ini contoh-contoh dari GUI tersendiri. Ini contoh-contoh GUI ya, Graphical User Interface. Kalau kalian lihat, ada menu-menunya di sini. Ada menu Watch News, kemudian My NetBeans, Learn and Discover. Tentunya pengguna akan menjadi lebih paham. Kalau yang tadi Ibu run, nah ini merupakan tampilan dari bentuk konsol. Gitu. Sekarang kita akan belajar tentang Graphical User Interface. Jadi tentunya akan ada menu-menu seperti ini. Ya. Oke, untuk pelajaran ini Ibu akan mulai dari studi kasus terlebih dahulu. Jadi studi kasusnya Ibu akan membuat sebuah aplikasi sederhana. Aplikasi yang sangat-sangat sederhana. Aplikasi sederhana, namun dia sudah memiliki beberapa proses perhitungan matematika. Jadi mirip-mirip seperti kalkulator, tapi lebih sederhana begitu. Tidak seperti kalkulator yang ada di HP kalian ya, atau kalkulator yang ada di laptop kalian. Oke, jadi yang pertama di sini kalau kalian buka-buka materi, baik itu dari googling atau dari LKS yang sudah kalian peroleh, itu macam-macam toolkit GUI itu ada AWT kan, ada AWT, kemudian abstract windowing toolkit, kemudian ada SWT dan swing. Itu jadi toolkit dari GUI tersendiri ya. Toolkit dari Graphical User Interface itu sendiri ada AWT atau kepanjangannya Abstract Windowing Toolkit, kemudian ada SWT dan ada Swing. Nah, ini dari ketiganya ini bisa kita gunakan. Begitu. Ketiga-tiganya ini bisa kita gunakan. AWT, SWT, dan Swing tersebut bisa kita gunakan dalam pembuatan satu program sekaligus. Nah, kalau AWT itu sendiri memiliki kekurangan ya, jadi tidak bisa menggunakan tabel. Jadi tidak bisa membuat aplikasi yang komponennya itu ada tabelnya. Tidak begitu lengkap dia, Abstract Windowing Toolkitnya. Sehingga kadang AWT pasti dikombinasikan dengan Swing. Seperti itu. Oke, jadi kita mulai saja dulu. Jadi Ibu akan membuat sebuah kelas baru, atau Ibu buatkan package baru saja. Ibu buatkan sebuah package baru, Java package. Di sini nama package-nya itu Ibu gunakan GUI, karena kita belajar tentang Graphical User Interface. Klik finish. Oke, di sini sudah ada
package GUI, kemudian Ibu buatkan new lagi. Nah, biasanya kita akan pilih Java class untuk membuat program konsol. Nah, di sini kita pilih yang lainnya. Jadi kita pilih other. Nah, kalian lihat di sini ada other paling bawah. Tadi kita klik yang ini, other ini. Klik new, kemudian pilih other. Oke, kita tunggu. Nah, mohon bersabar ya, dia masih please wait di sini. Oke, sudah keluar. Setelah itu akan muncul jendela new file. Nah, pada kategorisnya itu kita pilih awt GUI forms. Jadi kita belajar tentang GUI dulu ya. Jadi aplikasi ini kita fokuskan ke awt terlebih dahulu. Kemudian di file types-nya itu kita pilih frame form. Kemudian kita klik next. Oke, jadi sekarang akan muncul nama kelasnya. Jadi di sini Ibu gunakan nama kelasnya itu ya biarkan saja new frame finish. Jadi menggunakan nama kelas defaultnya itu new frame. Nah, setelah mengklik finish, itu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah kalian mengklik finish-nya, dia akan muncul kotak seperti ini. Kemudian di pojok kanannya, kalau kalian lihat, di sini ada tulisannya palette gitu ya. Palette gitu. Palette. Ada panel, ada scroll pen, ada internal frame, tab pen, toolbar, layered pen, split pen, jadi macam-macam di sini. Oke, kemudian, nah, pada form area ini yang berbentuk persegi ini, itu kita klik kanan, ya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih di sini set layout. Set layout, lalu pilih absolute layout. Kita pilih absolute layout ya. Jadi kalian lihat di sini ada absolute layout tulisannya. Kita pilih yang absolute layout. Oke. Jadi apa sih maksudnya absolute layout itu? Jadi pada graphical user interface itu ada istilah layout. Nah, kalau absolute layout itu berfungsi untuk meletakkan gambar yang satu di atas gambar yang lainnya. Atau kalau di Microsoft Office Word itu absolute layout ini berfungsi sebagai align, baik itu in front of text atau behind text. Jadi posisi gambar itu apakah mau di atas teks, kalau ada teks dia ditulis di atas teksnya atau dia di bawah teksnya. Gitu. Jadi itu fungsi dari layout. Kita pilih absolute saja. Ya, itu di LKS kalian sudah dijelaskan macam-macam layout manager. Ada flow layout, kemudian ada border layout, ada grid layout. Itu fungsinya sangat-sangat penting sekali guna menentukan bagaimana nanti tampilan yang akan muncul ya. Nah, kemudian kalau kalian lihat ini merupakan frame area. Oke. Jadi ini namanya frame area. Ini namanya frame area. Nah, kemudian sekarang langkah selanjutnya pada jendela palette pilih AWT. Pada jendela palette itu kita pilih AWT di sini. Nah, ini ada AWT ya. Ini swing, jadi kita tidak menggunakan swing karena kita memang fokusnya menggunakan AWT di sini. Menggunakan toolkit AWT. Kita klik AWT. Oke. Kalau sudah, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi di expand aja di sini, ada tanda plus di sini, kita expand aja. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian baru kita masukkan satu-satu. Ada label, kemudian ada text area, ada text field
Jadi di sini Ibu mau memasang label. Oke, bisa dilihat di sini label 1. Ibu copy saja, Ctrl V, dan Ctrl V lagi. Oke, jadi di sini sudah ada 3 label, tinggal diatur posisinya. Ya. Sudah ada label 1, label 2, label 3 di sini. Ininya tidak mau bagus kalau Ibu satu-satu naruhnya. Oke. Kita masukkan labelnya semua di sini. Caranya gimana? Ya, ini diklik, kemudian kalian drag ke tengah. Ada label 4, label 5, label 6, begitu. Fungsinya label ini apa sih? Fungsinya label ini nantinya untuk memberikan nama, begitu. Kayak judul begitu dia ya, melabelkan. Nah, ini Ibu delete aja. Kita ulangi lagi sekali. Kita klik labelnya, kemudian kita drag dia dan kita taruh di frame areanya. Ini juga sama, kita klik, kita drag, kita taruh di frame area, dan kita klik lagi dan kita drag lagi. Oke, jadi sudah ada 3 label di sini, label 1, label 2, label 3. Setelah itu, kita masukkan text field. Nah, di sini kalian lihat, jadi label sudah, sekarang kita masukkan ini, text field ya. Sama juga caranya, kita klik, kemudian kita drop. Kita drag, kemudian kita drop di sini. Klik, kita drag, kemudian kita drop di frame areanya. Kita klik lagi, kemudian kita drop lagi di frame areanya. Jadi sudah ada text field di sini. Ada 3 text field. Kalau kalian lihat di sini ada ininya ya, komponen-komponen yang ada pada frame areanya. Ada label 1, label 2, label 3, text field 1, text field 2, text field 3. Tuh. Setelah itu Ibu akan menambahkan lagi itu berupa list. Jadi Ibu menambahkan list. Label sudah, text field sudah, sekarang Ibu akan tambahkan dia berupa list. Oke, jadi ini listnya sama juga caranya, kita klik kemudian kita drag. Oke. Jadi di sini enggak mau bagus ya listnya. Oke. Maaf ya, bukan list tapi choice. Kita gunakan choice. Nih, kita pilih choice-nya ini. Sama juga klik kemudian kita drag. Oke, ini tinggal kita bisa lebarkan seberapa yang kita mau, sesuaikan tingginya. Nah, ini segini aja. Setelah itu jangan lupa tambahkan label lagi. Ibu akan tambahkan lagi label keempat. Tambahkan label keempat sini. Ibu taruh dia di bawah. Oke, sudah ya. Nah, ini juga bisa kalian atur frame areanya, bisa kalian lebarkan, tingginya juga bisa kalian atur sesuai kebutuhan. Misalnya segini panjangnya bisa. Nah, karena Ibu tidak membuat program yang begitu kompleks, jadi cukup sebegini saja ukurannya ya frame areanya. Kemudian kita ubah nama label, text field, choice, dan button melalui jendela properties. Jadi pada jendela properties kita bisa mengubah nama-namanya itu. Setelah itu kita pilih menu source ya. Kalau kalian lihat di sini ada menu history, kemudian ada design, ada source. History ini buat apa sih? Nah, di sini history ini sama kayak kalian ngakses YouTube itu kan ada historinya. Jadi di jam sekian ngapain, di jam sekian ngapain itu ada di history.
Nah, ini untuk desainnya karena kita graphical user interface. Dan ini untuk source code-nya nanti kita buat di sini. Gitu. Oke, sekarang kita rubah nama-namanya. Jadi label 1 itu kita rubah di sini, properties. Kalian lihat di pojok kanan bawah itu ada properties di sini. Oke. Nah, ini kita rubah ya namanya. Jadi kita rubah dia jadi build 1. Awalnya label 1 kita rubah jadi build 1. Oke, jadi dia tidak mau berubah. Bukan accessible name. Oke, mohon maaf sebelumnya ya anak-anak. Jadi di sini harusnya bukan label 4 melainkan harusnya button. Jadi label 4-nya dihapus saja. Kita pakai button. Ya, di sini ada button. Kalian lihat. Ada button. Kita pilih buttonnya, kita drag, kemudian kita drop di sini. Sudah. Agak ke bawah dikit. Oke, jadi komponennya ini itu terdiri dari 3 label, kemudian 3 text field, setelah itu 1 choice, dan 1 button ya. 3 label, 3 text field, 1 choice, dan 1 button. Oke. Kemudian kalau sudah, kita ganti nama-namanya ini. Caranya gimana? Nah, itu menggunakan bar properties di pojok kanan bawah ini. Atau kalian bisa dengan cara klik kanan kemudian pilih properties yang paling bawah. Nah, di sini ada tulisannya text. Ada tulisannya text yang ini. Jadi ini kalian ganti. Ya, jadi di sini Ibu akan ganti dia dengan bilangan 1. Oke, jadi di sini kalau dia di pojok kanan itu ada di sini. Kita scroll aja, nah ini. Sama, kalian ada 2 cara, bisa klik kanan, kemudian pilih properties, atau langsung ke pojok kanan bawah. Di sini ada bar properties. Di sebelah sini. Ini bar properties ya. Oke, kita rubah yang ini. Sekarang Ibu akan rubah dia jadi build 1. Bilangan 1. Atau jangan disingkat lah ya. Misalnya bilangan 1. Oke, bilangan 1 sudah. Kemudian label 2 itu Ibu ganti jadi build 2. Bilangan 2. Nah, ini sudah diganti. Terus diapain? Kita tinggal klik aja di sini. Dia akan otomatis berubah. Jadi tidak perlu ada OK atau apa di sini ya. Kita tinggal ganti terus kita arahkan ke JFrame-nya, dia akan berubah. Nah, di sini di label 3 itu Ibu ganti jadi hasil. Bisa dilihat hasil. Oke, di sini juga sudah berubah dia. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 2 dan hasil. Label sudah berubah. Kemudian di text field-nya itu biarkan saja. Biarkan saja dia text field 1, text field 2, text field 3. Nah, kemudian yang di sini, untuk di sini choice-nya itu biarkan saja juga. Kemudian di button-nya kita ganti namanya. Sini name-nya or label ya. Kalau di button, di labelnya kita ganti itu jadi hitung.
Oke, kita close. Ini akan sudah berubah. Jadi di sini sudah berubah semua. Bilangan 1, bilangan 2, hasil dan hitung. Oke, setelah itu kita pilih menu source. Desainnya sudah, urusan sama desain sudah, kita menuju menu source. Kita klik di sini. Nah, kita sudah berada pada menu source. Dapat dilihat pada menu source di sini menyimpan dan menyediakan source code dari program yang akan kita buat, dan melalui source code ini kita akan membuat kode program aplikasi. Jadi melalui menu source code inilah kita akan membuat program aplikasinya. Oke, nah sekarang kita cari metode public new frame yang ini. Kalian bisa lihat di layar. Tuh. Secara default, metode public new frame sudah menyimpan metode init components. Kalau kalian lihat di sini, dia sudah menyimpan metode init components ya. Lalu di bawah metode init components, kita ketik kode programnya. Kita tambahkan kode programnya dia ya. Jadi, Ibu akan ketikkan di sini. Ibu set dulu title, set dulu judulnya. Itu adalah kalkulator sederhana. Itu ya misalnya kalkulator sederhana. Kemudian kalau kalian lihat di sini pada desain, ini choice kan. Nah, labelnya di sini karena kita tidak rubah dia akan defaultnya itu adalah choice 1. Jadi kalian lihat di sini, ini namanya dia, ID-nya begitu. Kalau di database kan ada istilahnya ID ya. Nah, di sini ID-nya dia adalah choice 1. Kalau dirubah juga tidak bisa. Kita coba kalau ngerubah. Oke, jadi ini tidak bisa dirubah dia. Ya. Nah, di sini ID-nya dia adalah choice 1. Choice 1 ini. Maka dari itu, ini akan nantinya berguna sebagai variabel di sini. Jadi Ibu akan ketik choice 1 dot kemudian add jumlah. Jadi Ibu akan menambahkan jumlah di sini. Jadi pada saat ini diklik, dia akan muncul jumlah. Begitu. Jadi kita menambahkan choice-nya itu kita tambahkan di source-nya ini. Choice 1 kita tambahkan jumlah. Misalnya pengurangan juga sama. Choice 2 add pengurangan begitu. Misalnya begini. Choice 1 karena cuma ada satu choice aja. Sorry dia not responding. Oke, choice 1 add, kalau pengurangan ya udah kurang. Itu misalnya. Nah, jadi fungsinya ini seperti itu loh, menu pilihan begitu dia. Jumlah, kurang, bagi, kali juga sama. Ya, sekarang Ibu fokus ke jumlahnya dulu. Oke, kalau sudah, kita setelah mengetikkan ini, kita kembali lagi ke menu desain. Nah, kemudian kita pilih menu desain kembali. Di palette buttonnya itu, diklik kanan, kemudian pilih events, mouse, dan mouse click. Jadi ini, pada palette button ini, jadi pada button ini kita klik kanan, kita pilih events. Kita pilih handlingnya tuh kayak gimana sekarang, actionnya tuh seperti apa. Jadi dengan pada saat mouse click, Ibu akan pilih di sini mouse, kemudian Ibu pilih mouse click. Jadi maksudnya apa? Jadi pada saat ini diklik begitu, Ibu kan pilih mouse click tadi ya, events, mouse, kemudian di sini mouse click. Jadi fungsinya itu, pengertiannya itu adalah Ibu ketika Ibu mengklik button hitung, karena dia OOP, maka akan ada event selanjutnya.
pada saat diklik menggunakan mouse, begitu. Nah, kalau di source dia akan otomatis di sini private void, otomatis akan bertambah lagi di sini metode private void button mouse clicked, seperti itu. Ini ya tadi kita tambahkan. Nah, jadi di sini nanti kita akan ketik to do add your handling code here. Kita akan tambahkan codingan di sini. Jadi seperti apa codingannya? Nah, disinilah urgennya nanti. Oke. Jadi ibu akan membuat sebuah perhitungan di sini. Jadi masih menggunakan penjumlahan. Ibu akan gunakan tipe data double. Kemudian variabelnya adalah A dan B. Oke, jangan lupa hasil juga. A dan B, kemudian hasil. Setelah itu A-nya ini double parse double nah, jadi ibu anggap variabel A itu akan ibu isi di sini. Di sini variabel A, di sini variabel B. Jadi apa? Nanti akan kita masukkan nilai ke sini. Ini nilai inputan dari user ya. Ini nilai dari user. Nah, ini juga nilai inputannya dari usernya. Begitu. Kembali lagi ke source. Parse double. Kemudian text field 1. Get text. Kita masukkan metode get text. Koma. Terus B-nya juga sama. Kita harus memparse dia. Baru text field 2 dot get text. Jadi ini kita menggunakan metode string di sini, get text ya. Jadi ingat-ingat materi string ada get text. Karena apa? Di sini kita akan memasukkan tulisan kan nanti. Kita akan memasukkan tulisan di sini, kita akan memasukkan tulisan di sini. Tentunya itu harus di parse terlebih dahulu. Dijadikan dia double, tipenya double atau angka ya. Tipe data double atau angka. Kemudian baru variabel hasil itu diperoleh dari A ditambah B. Nah, disinilah ada proses perhitungan aritmatika. Proses perhitungan matematikanya di sini ya. Nah, di sini masih dia proses deklarasi variabel. Hasilnya sama dengan A ditambah B. Nah, sekarang ibu masukkan if tunggal di sini. Nah, kalau dia if choice 1 itu dot get selected item dot equals jumlah, maka jawabannya adalah ini, teks outputnya akan muncul di text field 1, text field 2, text field 3. Oke. Di hasil ini kan nanti muncul hasilnya di sini, berarti dia akan muncul di text field 3. Gitu. Text field 3 set text. Nah, baru kita masukkan di sini string dot value of objeknya itu adalah hasil, karena variabelnya adalah hasil. Oke.
Nah, kalau sudah, text field 3 sudah, choice 1. Ini maksudnya di sini kalau dia di sini choice 1-nya jumlah, maka hasilnya tuh harus dibawa ke text field 3. Nah, ini maksud codingannya di sini. Kalau sudah, kita coba run programnya. Oke, bukan yang ini harusnya, tapi yang ini. Ini akan run. Sorry. Atau kita bisa gunakan shift plus F6. Nah, ini di hasilnya. Oke, ini bisa diperbesar. Misalnya di sini 20, di sini 21. Di sini kita pilih jumlah aja, kita hitung, maka hasilnya adalah 41. Benar kan hasilnya? 20 tambah 21 adalah 41,0. Kenapa pakai koma? Karena kita pakai double di sini. Sebelumnya ininya belum dihapus ya. Jadi ini harusnya dihapus dulu isi dalamnya ini gitu. Sorry. Malah klik. Oke, masih running dia. Ya, harusnya jangan diklik dulu. Nah, ini harusnya di kita propertiesnya ini kita hapus dia tulisan teksnya ini. Oke, close. Terus segini. Setelah itu juga sama, ini juga properties, pilih di teks. Di teks ini ya. Ini dihapus aja. Biar kalian nggak ngetik lagi gitu loh, nggak ngapus lagi. Nah, jadi agar bersih dia. Sama juga text field 3. Bisa kalian lewat sini atau klik kanan, pilih properties. Kemudian ini pilih teks ya. Yang ada tulisan text field 3-nya ini dihapus saja. Biar dia bersih, biar nggak ngetik lagi. Oke, biar kosong begini. Kosongan beginilah di hasilnya nanti. Oke. Jadi ini harusnya di sini ya Ibu taruh ya. Biar rapi, kalian bisa atur-atur aja. Ya, Ibu posisikan hasilnya dulu di sini. Jadi dia milihnya jumlah dulu di sini. Terus baru nanti ngitung. Harusnya hasilnya di bawah gitu ya, paling bawah harusnya. Ini baru hitung sekarang itu. Oke, kalau dirubah-rubah gini ngaruh nggak ke codingannya? Enggak ya. Jadi mau kalian taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, ya nggak akan ngaruh gitu. Tidak akan berpengaruh dia. Karena yang penting kan yang di search-nya ini. Nah, di sini kan tidak akan berubah-ubah dia. Gitu. Dia akan mengikuti. Jadi search ini perubahan yang terjadi pada desain itu akan berubah juga di search-nya. Kecuali tadi ya, ngerubah-ngerubah posisi tempat gitu, ya dia nggak ngaruh. Oke. Nah, kita coba jalankan lagi. Kita run filenya, bisa pakai kombinasi shift F6 atau bisa klik ini, run file. Oke, jadi tampilannya sedikit berantakan. Misalnya di sini 21 sama 21, pilihannya jumlah, kita hitung hasilnya adalah 42. Benar kan hasil 42 kan? Nah, ini dia program pertama kita, kalkulator sederhana. Nah, tadi set title-nya itu kalkulator sederhana ini kenapa bisa berubah itu tadi di search ini ada set title ini. Ibu kan pakai ini kalkulator sederhana dia kan, judulnya itu loh. Nah, ini judulnya. Gitu. Ini sebenarnya nih harusnya tampilannya tidak gini ya. Seharusnya dia kalau pas di running itu nggak bermasalah begitu. Harusnya di sini sudah absolute layout sih. Sudah absolute layout harusnya.
sudah absolute layout. Mungkin kurang ibu besarkan seperti ini deh ya. Nah, terus kalau misalnya ibu running lagi, kayak tetap aja ngaruh, dia malah tetap akan hancur hasilnya. Seperti itu. Kita hitung hasilnya 64 gitu. Jadi ada proses matematikanya di sini. Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan modifikasi ini. Oke. Jadi nanti detail tugasnya akan Ibu berikan di file berbeda, jadi di Microsoft Word. Jadi silakan dimodifikasi. Kalau tadi pada saat kalian jalankan ini kan cuman ada jumlah aja di choice-nya. Ya. Kan cuman ada jumlah aja nih. Yang ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah menambahkan perhitungan yang lainnya seperti pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jadi cukup tambahkan, kurang, kali, dan bagi. Lagi 3 aja perhitungan. Kira-kira bisa atau tidak gitu. Ya, silahkan itu digunakan sebagai tugas kalian nanti. Ya, oke. Jadi sekian tutorial dari Ibu. Jadi ini termasuk langsung demo program studi kasus. Oke. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa melalui WA atau bisa dengan memberikan komentar. Kalian bisa coba-coba ini, modifikasi saja. Intinya tugas kalian itu adalah dengan menambahkan lagi komponen perhitungan lainnya atau proses aritmatika lainnya, yaitu kurang, kali, dan bagi di sini. Bilangan satunya dulu, bilangan 2 sama juga. Ya. Kalau kalian mau modif lagi, boleh juga. Mau tambah pakai 3 bilangan, boleh juga. Jadi ada 3 bilangan, silahkan. Yang penting hasilnya itu sesuai ya dengan perhitungan gitu. Oke, sekian dari Ibu. Selamat pagi dan selamat belajar.